Halo user, Assalamualaikum. Nama saya Fakhri, NIM saya sebagai berikut. Baik, kali ini saya akan mensimulasikan secara garis besar alur proses pengembangan game dengan menggunakan GNS3. Sebelum itu, saya akan menjelaskan studi kasus yang saya angkat terlebih dahulu. Homelight merupakan perusahaan game yang berfokus dalam membuat game dengan genre adventure. Tentunya dengan genre seperti ini akan sangat dinamis jika ditambahkan fitur online playing, di mana para pemain dapat berkomunikasi dengan pemain lain, mengikuti event dalam periode tertentu, dan masih banyak lagi. Sehingga diperlukan sebuah server yang mampu berjalan 24/7, agar pemain bisa memainkan gamenya secara online kapanpun dan dimanapun. Perusahaan ini terbagi menjadi dua departemen, antara lain Departemen Pengembangan dan Departemen Perkantoran. Sesuai namanya, Departemen Pengembangan berfokus dalam kegiatan pengembangan game seperti desain karakter, perancangan animasi, dan programming. Serta quality testing juga dilakukan di departemen tersebut. Kemudian ada Departemen Perkantoran, yaitu departemen yang mengatur segala kebutuhan game, mulai dari pembuatan sampai distribusi. Di dalam Departemen Perkantoran terdapat beberapa subbagian antara lain bagian administrasi, bagian marketing, dan bagian finansial. Bandwidth pada Departemen Pengembangan lebih diprioritaskan daripada Departemen Perkantoran, dikarenakan resource dalam pengembangan game memiliki ukuran yang cukup besar untuk dikirimkan ke server, sehingga membutuhkan lebih banyak bandwidth. Tentunya Departemen Perkantoran akan sangat jarang menggunakan lebih banyak bandwidth untuk menyelesaikan suatu pekerjaan jika dibandingkan dengan Departemen Pengembangan. Penjelasan studi kasus selesai. Sekarang kita buka GNS3. Di sini terdapat dua lingkup jaringan, yaitu jaringan departemen dan jaringan server. Simulasi yang saya jelaskan di sini sederhana saja. Kita cukup membutuhkan satu PC finance, dua PC pengembangan game yaitu PC developer dan PC tester, dan satu buah server. Kemudian untuk switch, kita hanya perlu satu unit saja untuk dua departemen. Untuk PC finance dan game server menggunakan OS Windows 7. Sementara untuk PC dev dan PC tester menggunakan OS Windows XP. Sekarang, tanpa berlama-lama lagi, mari kita jalankan semua device-nya. Sekarang kita masuk ke PC dev. Kita bisa lihat di sini saya sudah menyiapkan banyak user untuk keperluan folder bersama. Kita masuk sebagai user dev. Kita periksa IP address untuk PC dev. Untuk PC dev, IP address-nya adalah 10.30.10.40 dengan default gateway 10.30.10.1. Tentunya dalam membuat game, pihak developer harus membuat proposal kepada pihak keuangan agar didanai. Sekarang kita coba buat file yang kita misalkan sebagai file proposal pengembangan game. Kita coba tambahkan teks di dalamnya.
Kita copy file yang sudah kita buat. Di sini, saya sudah membuat folder proposal di PC Finance. Kemudian sudah saya share di PC Developer. Taruh file proposal ke dalam folder pengajuan proposal. PC Dev tidak bisa menambahkan file di folder hasil pengujian, karena yang hanya bisa melakukan itu hanya dari user Finance. Sekarang kita pindah ke PC Finance. Kita masuk sebagai Finance. Sebelum itu kita periksa IP-nya. Untuk IP address PC Finance 10.30.10.10 dengan default gateway 10.1. User Finance sudah berhasil menerima proposal dari developer. Kita coba buat file baru di folder hasil proposal. Kita misalkan, proposal yang sudah diajukan sebelumnya, kita buat sudah disetujui. Sekarang kita pindah ke PC Dev. Dari sini, user developer bisa mengetahui apakah proposal yang diajukan sudah disetujui atau tidak. Sebagai tambahan, kita juga tidak bisa mengedit file di folder hasil proposal. Karena sudah disetujui, barulah pihak developer bisa membuat game. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file dummy berukuran 75 MB yang kita misalkan sebagai file game yang sudah jadi. Kita kopikan file tersebut ke folder game testing. Folder ini sudah saya tambahkan privilege-nya secara full control ke PC tester. Sekarang kita pindah ke PC tester. Masuk sebagai user tester. Kita periksa dulu IP PC tester. Untuk PC tester, IP address-nya adalah 10.30.10.50 dengan default gateway 10.1. Kita bisa lihat, user tester menerima file game dari pihak developer. Dari sini, pihak tester dapat menguji atau mengevaluasi game yang sudah dibuat oleh developer. Misal pihak tester sudah selesai melakukan uji tes, kita bisa ubah nama filenya menjadi finish game ready. Setelah diuji, barulah pihak tester bisa melakukan deploy atau menguploadnya ke server. Sebelum kita upload file ini ke server, kita buka Winbox terlebih dahulu. Untuk IP address antar router, saya set IP-nya dengan 10.10.10.1. Dan untuk metode routingnya,
Saya menggunakan routing dinamik. Kita buka query. Untuk PC Dev dan PC Tester, saya set bandwidth-nya sebagai berikut, atau kurang lebih sekitar 4 MB. Dan untuk PC Finance, saya set bandwidth-nya dengan 2 megabit per second, atau sekitar 250 kilobyte per second. Sekarang kita deploy file game yang sudah diuji oleh user tester ke server. Di sini kita bisa lihat di Winbox terdapat aktivitas upload pada PC tester. RX berarti upload dan TX berarti download. Sekarang kita pindah ke game server. Kita masuk sebagai user master. Untuk IP address game server yaitu 172.30.10.10 dengan default gateway 172.30.10.1. Selanjutnya kita buka Winbox. Untuk IP address antar router pada router server, saya set dengan 10.10.10.2. Selanjutnya kita buka folder deploy. Folder tersebut saya taruh di htdocs exam. Bisa kita lihat, game server sudah berhasil menerima file game dari user tester. Nah, sebagai tambahan, pihak developer dapat mengunduh game yang sudah dideploy ke server untuk ditambahkan update atau fitur-fitur lainnya. Kemudian di dalam game server juga tersimpan data-data kantor yang bisa diunduh oleh pihak keuangan maupun pihak-pihak lainnya di departemen perkantoran. Sekarang kita jalankan XAMPP Control Panel. Kita pindah ke PC Dev. Kita masukkan link directory htdocs di browser. Kita unduh file game yang sudah dideploy ke server. Nah, bisa kita lihat, meskipun kita sudah men-set bandwidth-nya sekitar 4 MB per second, karena ini kita pakai virtualisasi, kecepatannya hanya bisa mentok sampai kurang lebih 2 MB per second. Baik, selanjutnya kita pindah ke PC Finance. Masukkan link directory htdocs di browser.
Kita coba download salah satu file yang tersedia. Kita bisa lihat kecepatan aktivitas download yaitu sebesar kurang lebih sama dengan 250 KB per second. Karena sebelumnya bandwidth manajemennya sudah saya set sebesar 2 megabit per second pada PC Finance. Terima kasih sudah menyimak semua video-video saya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum.